Kematian adalah kepastian bagi kita manusia. Hanya inilah takdir bagi kita. Suatu hari nanti, entah cepat atau lambat, kita semua akan meninggal dan kembali kepada pencipta kita. Kematian juga adalah suatu peristiwa yang secara psikologis menyedihkan, di mana seorang hilang selamanya dari kehidupan kita. Yang biasanya ketemu setiap hari, makan bersama, berbincang, dan tertawa selama ini, kini telah tiada. Tempat tidurnya kini kosong. Gelas favoritnya kini tidak ada lagi yang memakai. Saat pulang kerja, ia tidak ada lagi di kursi favoritnya. Tidak ada lagi senyum dan pelukan yang selalu menyambut dan menghangatkan kita. Kehidupan orang Kristen yang percaya bukanlah kehidupan yang santai dan tidak mau menuntut diri, melainkan kehidupan yang mau berjuang untuk taat, setia, dan benar sampai akhir. Di akhir kehidupan ini, Tuhan mengizinkan kita untuk berhenti dari perjuangan kita di dunia. Shalom saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi bersama saya Roni. Hari ini saya ingin ngambil renungan Alkitab di dalam Wahyu 14 ayat 13 tentang berbahagialah orang yang mati di dalam Tuhan. Sebelum kita mendengar dan membahas firman ini, marilah kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Allah Bapakku, terima kasih Yesusku, buat segala kebaikan-Mu Tuhan, buat apa yang Kau berikan hari ini dalam hidup kami. Di mana hari ini Engkau masih memberikan kami kesehatan, napas kehidupan. Bapa, sebentar juga kami akan mendengarkan segala kebenaran firman-Mu. Biarlah kiranya Tuhan berkatilah hamba-Mu dalam menyampaikan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Biarlah segala pendengar Tuhan yang memberikan jamahan hati di dalam hidup mereka. Tuhan yang memberikan kesukaan bagi mereka untuk mendengarkan segala kebenaran firman-Mu. Terima kasih Allah Bapa. Biarlah kami memulai untuk membahas dan mendengarkan segala kebenaran firman-Mu. Dan biarlah hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhanku. Haleluya. Amin. Baiklah saudara-saudaraku, saya sangat tertarik dengan isi renungan firman Tuhan di dalam Wahyu 14 ayat 13. Beginilah firman Tuhan berbunyi. Dan aku mendengar suara dari surga berkata, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh kata Roh supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Kematian adalah kepastian bagi kita manusia. Hanya inilah takdir bagi kita. Suatu hari nanti, entah cepat atau lambat, kita semua akan meninggal dan kembali kepada pencipta kita. Kematian juga adalah suatu peristiwa yang secara psikologis menyedihkan, di mana seorang hilang selamanya dari kehidupan kita. Yang biasanya ketemu setiap hari, makan bersama, berbincang, dan tertawa selama ini, kini telah tiada. Tempat tidurnya kini kosong. Gelas favoritnya kini tidak ada lagi yang memakai. Saat pulang kerja, ia tidak ada lagi di kursi favoritnya. Tidak ada lagi senyum dan pelukan yang selalu menyambut dan menghangatkan kita. Mengapa orang mati dalam Tuhan disebut berbahagia? Yang pertama, karena mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka. Kalimat ini menunjukkan bahwa kehidupan orang percaya itu tidak pernah lepas dari jerih lelah. Jerih lelah itu mungkin diakibatkan karena perjuangan menghadapi ujian ataupun pencobaan iman. Jerih lelah juga berbicara mengenai seluruh perjuangan yang kita lakukan selama hidup. Kita bekerja keras, belajar, membesarkan anak, bahkan ada yang harus menghidap penyakit yang sangat begitu lama. Kehidupan orang Kristen
yang percaya bukanlah kehidupan yang santai dan tidak mau menuntut diri, melainkan kehidupan yang mau berjuang untuk taat, setia, dan benar sampai akhir. Di akhir kehidupan ini, Tuhan mengizinkan kita untuk berhenti dari perjuangan kita di dunia. Saya akan melanjutkan yang kedua, karena perbuatan mereka menyertai mereka. Tidak ada perbuatan yang baik yang dilakukan oleh orang percaya yang akan dilupakan oleh Allah. Segala jeripaya kita dalam Tuhan tidak sia-sia. Ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa selama kita hidup di dunia ini, kita perlu melakukan hal yang baik kepada sesama kita. Kita perlu melayani dan menyenangkan hati Tuhan. Dengan demikian, kematian kita kelak akan merupakan kematian yang merupakan kebahagiaan bagi kita. Kematian akan menjadi sebuah keuntungan apabila selama kita hidup, kita telah hidup bagi Kristus. Seperti yang dikatakan oleh Paulus, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ini terdapat di dalam Filipi 1 ayat 21. Karena itu, pastikanlah hidup kita saat ini hidup dalam Tuhan, agar kita mati di dalam Tuhan. Apa yang menjadi kebahagiaan Anda? Mungkin ada yang percaya secara spontan mengatakan, saya bahagia kalau saya punya banyak uang, bisa makan enak, atau punya pasangan yang keren. Atau mungkin ada yang berpendapat bahwa kebahagiaan dicapai dengan kedudukan dan pendidikan yang tinggi, kesehatan yang prima, dan penampilan yang menarik. Setidak-tidaknya itulah gambaran yang umum dipropagandakan melalui iklan dan film-film di televisi. Atau benarkah kebahagiaan yang kita dapat dicapai dengan hal yang baru saja saya sebutkan? Semua orang pasti ingin bahagia. Semua orang, baik dewasa maupun anak-anak, ingin bahagia. Kebahagiaan diartikan sebagai pemenuhan semua keinginan hati kita. Jika kita perhatikan, pemenuhan kebahagiaan itu bergeser terus. Manusia cenderung menginginkan sesuatu yang lebih, ingin lebih pandai, lebih sukses, dan lebih baik. Semua itu disebabkan karena di dalam diri kita ada keinginan untuk mencapai kesempurnaan akhir, seperti halnya seorang atlet yang terus berjuang mencapai garis finish. Nah, masalahnya apa yang dicapai setelah garis akhir itu? Memang bagi kita yang masih hidup di dunia, titik akhir itu tidak dapat kita gambarkan secara persis. Tak heran, walaupun semua orang ingin bahagia, umumnya orang tidak tahu secara persis macam kehidupan seperti apa yang mengantar kita ke sana. Akibatnya, tiap-tiap orang mengejar hal yang berbeda-beda untuk mencapai kebahagiaan itu. Apakah kebahagiaan ada di dalam uang? Banyak orang ingin mencari uang sebanyak-banyaknya agar bahagia. Namun, jika kita renungkan, uang dan kekayaan merupakan sesuatu yang lebih rendah daripada manusia itu sendiri. Kenapa? Karena uang dan kekayaan bersifat sementara, dapat mudah diperoleh tetapi juga mudah hilang. Uang bukan tujuan, karena ia hanya alat untuk mendapatkan sesuatu yang lain. Uang memang diperlukan untuk membeli kebutuhan sehari-hari yang kita perlukan. Namun, semua kebutuhan kita itu ada umurnya. Tidak ada yang tetap selamanya. Banyak kita melihat para selebriti yang cerita dan fotonya terpampang di aneka majalah dan surat kabar. Mereka sangat kaya, keren, terkenal, seolah tak ada yang kurang. Tapi banyak dari mereka yang terlibat masalah kehidupan, entah perceraian, ketergantungan obat, putus asa, bahkan mau bunuh diri. Dari sini kita melihat bahwa uang tidak mungkin dapat menjadi tujuan akhir kebahagiaan kita. Demikian juga dengan kesehatan, kecantikan, dan kepandaian. Karena pada suatu saat semuanya itu akan berkurang atau hilang. Apakah kebahagiaan ada di dalam kehormatan?
Seorang tokoh yang bernama Kardinal Henry Newman pernah berkata bahwa kehormatan atau kemasyhuran merupakan hal kedua yang dikejar orang setelah kekayaan. Namun jika kita renungkan, kehormatan dan tepatnya penghormatan dari orang lain merupakan sesuatu yang berubah-ubah atau tidak tetap dan dapat pula salah. Lagi pula kata Santo Thomas Aquinas, kehormatan itu diperoleh sebagai akibat dari sesuatu yang baik yang ada pada kita, tetapi bukan yang menjadi intisari pada diri kita. Misalnya model Teresa dihormati karena menerima hadiah Nobel. Namun, hadiah itu hanya merupakan akibat dari segala kebaikan dan perbuatan kasih yang menjadi jati dirinya. Jadi, penghormatan tidak pernah menjadi lebih penting daripada kebaikan yang terkandung dalam diri kita. Apakah kebahagiaan ada di dalam kekuasaan? Sama seperti uang, kekuasaan hanya merupakan alat untuk mencapai sesuatu. Jadi kekuasaan juga bukan intisari dari kebahagiaan. Lagi pula kekuasaan dapat disalahgunakan untuk melakukan sesuatu yang jahat. Seperti yang kita lihat pada para pemimpin yang kurang bijaksana. Maka kekuasaan bukanlah inti dari kebahagiaan itu sendiri. Karena kebahagiaan haruslah merupakan sesuatu yang benar-benar baik dan tidak dapat berubah menjadi kejahatan. Apakah kebahagiaan ada di dalam kesenangan? Kesenangan dalam hal ini dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu kesenangan jasmani dan kesenangan rohani. Kesenangan jasmani umumnya tidak membedakan kita dari hewan. Maka sesungguhnya tidak mungkin menjadi inti kebahagiaan kita. Kedua, kesenangan jasmani juga bersifat sementara. Seperti kenyang setelah makan, tidak bertahan selamanya. Setelah beberapa saat, datanglah perasaan lapar kembali. Ketiga, kesenangan jasmani itu terbatas. Misalnya sebanyak-banyaknya kita makan, tidak dapat sampai melewati batas. Padahal manusia pada dasarnya mencari sesuatu yang tidak terbatas. Yang keempat, tidak semua kesenangan jasmani adalah sesuatu yang baik. Misalnya, makan terlalu enak ataupun berlebihan dapat menyebabkan kita menjadi kurang sehat. Pada tingkatan rohani, kesenangan juga bukan merupakan tujuan akhir. Kesenangan hanya merupakan akibat dari tercapainya sesuatu. Misalnya, rasa senang karena bercanda bersama teman atau berrekreasi bersama keluarga dan banyak lagi. Jadi jelaslah bahwa kebahagiaan merupakan keadaan tercapainya sesuatu yang baik, yang terjadi akibat perbuatan yang baik, yang tulus, dan sepenuh hati kita melakukannya. Contohnya, orang yang tidak tulus mengatakan bahwa kebahagiaannya dicapai dari kesenangan atau keuntungan yang diperoleh dari persahabatan, melainkan dari persahabatan itu sendiri. Apakah kebahagiaan ada dalam kebajikan? Filsuf kuno menganggap bahwa kebahagiaan manusia ada dalam pencapaian kebajikan moral dan intelektual. Kelihatannya hal ini lebih mulia dari hal-hal di atas. Namun kita teliti, kebajikan juga bersifat sementara. Misalnya hari ini kita sabar, besok demikian, dan karenanya tidak sempurna. Karena hati manusia itu tidak selalu sama, hari ini, besok ataupun lusa. Ini akibat pikiran-pikiran duniawi kita. Padahal manusia selalu mencari sesuatu yang tetap dan sempurna. Kebajikan hanya merupakan alat bagi manusia untuk mencapai tujuan yang lebih mulia, yaitu dikasihi secara sempurna dan mengasihi dengan sempurna. Selanjutnya pertanyaan saya adalah, siapa yang dapat mengasihi kita dengan sempurna dan dapat kita kasihi dengan sempurna? Kebahagiaan kita adalah persatuan dengan Tuhan. Saya pernah mendengar jika pasangan yang telah lama menikah, lama-kelamaan wajah dan sifatnya
menjadi semakin mirip satu dengan yang lain. Walaupun itu belum terjadi pada diri saya dan istri saya, namun saya percaya untuk beberapa pasangan inilah yang terjadi. Hal demikiannya yang juga diinginkan Kristus bagi kita, anggota gereja, yang adalah mempelainya, yaitu agar kita bertumbuh semakin menyerupai Dia. Sehingga jika kita saatnya nanti kembali bertemu dengannya, Ia dapat melihat cerminan dirinya dalam diri kita. Kini pertanyaannya, sudahkah kita menyerupai Dia? Pertanyaan demikian mengantar kita pada suatu kebenaran yang lain, yaitu bahwa manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Anda bisa buka di dalam Kejadian 1 ayat 26. Ini membawa suatu akibat yang sangat luar biasa. Manusia sebagai gambaran Allah. Ini menjadi mampu menerima rahmat Allah yang terbesar, yaitu Allah sendiri. Maka walaupun gambaran Allah dalam diri kita dirusak oleh dosa, tidak berarti bahwa kita sama sekali tidak berharga. Malah sebaliknya, Allah mengangkat kita dengan mengutus Kristus, putranya ke dunia. Rasul Yohanes mengatakan, karena besarnya kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini terdapat di dalam Yohanes 3 ayat 16. Tuhan mengutus Kristus agar kita dapat kembali bersahabat dengan Allah, dan kemuliaan gambarnya di dalam kita dapat dipulihkan seperti keadaan aslinya. Jadi untuk persahabatan dengan Allah ini kita diciptakan olehnya dan selalu bersekutu dengannya. Mari kita berhenti sejenak dan merenungkan hal ini. Untuk kebahagiaan inilah Allah menciptakan kita, yaitu agar kita menerima dirinya dan agar kita memberikan diri kita seutuhnya kepadanya. Sehingga tidak ada lagi jarak antara kita dengan Dia. Allah ingin sungguh bersahabat dan bersatu dengan kita. Inilah yang disebut kasih agape. Kasih persahabatan yang membuat persatuan yang erat tak terpisahkan. Yang kita terima melalui Kristus yang telah menjelma menjadi manusia. Inilah yang disebut mencari kebahagiaan yang kekal sampai selama-lamanya. Kebahagiaan dicapai dengan memberikan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Namun bukan itu saja. Penjelmaan Yesus menjadi manusia juga menunjukkan kepada kita bagaimana caranya hidup agar kita bahagia. Yesus mengajarkan kita 8 sabda bahagia. Mari kita buka dalam Alkitab Matius 5 ayat 1-12. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah Ia ke atas bukit, dan setelah Ia duduk, datanglah murid-murid kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang punya kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika aku dicela dan diniaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga.
Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu, dan hidupnya sendiri adalah pemenuhan sabda bahagia tersebut. Satu ayat yang menarik dari yang baru saya bacakan, yaitu berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang punya kerajaan sorga. Dan satu lagi ayat yaitu, berbahagialah kamu jika kamu aku dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Mungkin saudara-saudara pernah merasakan hal ini. Tetapi firman Tuhan mengajarkan kita untuk berbahagia, bukan mengutuk mereka yang telah melakukan itu kepada diri kita. Tuhan mengajarkan kasih di dalam hidup kita sebagai orang Kristen. Biarlah hati saudara dan hati saya saat ini Tuhan yang jamah, belajar tentang arti kasih di dalam Tuhan. Apapun segala cacian dan segala hinaan orang-orang terhadap kita, Tuhan mengajarkan kita untuk berbahagia, bukan bersungut-sungut ataupun mengutuk. Karena Tuhan telah menuliskan ini di dalam segala kebenaran firman-Nya. Mungkin ini terasa berat kita lakukan, tapi saya percaya apapun segala cobaan-cobaan itu telah digambarkan oleh Tuhan Yesus di mana Ia telah memikul salib. Apapun kehidupan kita di dunia ini, kita akan merasakan segala kepahitan-kepahitan itu, segala cobaan-cobaan itu. Tuhan mengajarkan kita untuk hidup menderita, bukan hidup karena berkat-Nya berlimpah, maka kita menyembah Dia. Saya menarik kesimpulan tentang orang-orang Israel yang selalu ditolong dan selalu bersungut-sungut. Tetapi Tuhan tidak pernah ingkar janjinya kepada Bapak Abraham. Ia telah mengikat janjinya dan melakukannya itu sesuai dengan apa yang Dia katakan, sama seperti yang tertulis di dalam Alkitab. Jadi buanglah rasa keraguan dalam hati kita. Buang rasa pikiran dunia kita, belajar dan terus belajar tentang arti kasih yang kita pelajari selama ini, yang dimana semuanya itu tertulis di dalam kebenaran firman Tuhan. Mungkin ini terasa berat, tapi saya yakin percaya jika kita lakukan itu, belajar dan terus belajar, kita akan mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Karena di dalam diri orang Kristen tidak diajarkan sifat membalas. Di dalam diri orang Kristen selalu diajarkan kasih. Banyak kejadian saat-saat ini di mana orang-orang kita yang selalu dihina, dikekang, dan selalu ada terjadi diskriminasi. Tetapi semua itu Tuhan yang memperhitungkan. Saya tidak perlu menceritakannya satu persatu. Mungkin saudara-saudara tahu melalui media online ataupun kabar-kabar dari majalah ataupun yang lainnya. Lihatlah gambaran Tuhan di mana Tuhan memberikan teguran pada mereka yang selalu melakukan penganiayaan terhadap orang-orang Kristen. Biarlah ajarkan kasih. Apapun yang tertulis dalam Alkitab tentang mengasihi segala musuhmu, biarlah itu terpancar dalam diri orang Kristen. Biarlah kuasa Roh Tuhan selalu menyertai kita dimanapun kita berada. Dan semasa hidupnya di dunia, Yesus adalah manusia yang paling berbahagia. Karena satu hal ini, Ia memberikan dirinya seutuhnya kepada Allah Bapa dan kepada manusia. Salib Kristus adalah puncak dan bukti yang sungguh nyata akan hal ini. Pandanglah salib Kristus, dan kita akan menemukan jawaban akan pertanyaan, apa yang harus kulakukan agar hidup bahagia? Sebab di sana, di dalam keheningan Kristus akan menjawab kita. Mari
ikutlah aku, berikanlah dirimu kepada Tuhan dan sesama. Mungkin kita bertanya, bagaimana mungkin pengorbanan dapat membuat kita bahagia? Ini memang merupakan misteri kasih Allah yang dinyatakan oleh Kristus kepada kita. Dan kita pun diundang untuk melakukan yang sama, karena memang hakikatnya kasih adalah pengorbanan. Walaupun tentu saja pengorbanan kita tidak dapat dibandingkan dengan pengorbanan Yesus, namun Tuhan menghendaki kita untuk belajar berkorban dan memberikan diri dalam kehidupan kita sehari-hari. Segala usaha untuk menghindari pengorbanan dalam mencari kesenangan akan berakhir pada kebahagiaan semu. Dewasa ini contoh yang dapat kita lihat begitu nyata. Mereka yang mencari kelimpahan harta duniawi tanpa pernah berpikir untuk membagi akan mengalami kekosongan hidup. Mereka yang mencari kesenangan dalam seks bebas tanpa mempedulikan tanggung jawab membentuk keluarga pada suatu titik akan mengalami kesedihan dan kehilangan jati diri. Mereka yang mencari kehormatan dan kekuasaan tanpa memperhatikan yang lemah juga pada akhirnya tidak dihormati. Mungkin justru pada titik terendah ini manusia akhirnya dapat melihat bahwa kebahagiaan bukan berarti hanya mengumpulkan tetapi membagikan. Bukan hanya menerima tetapi lebih dari itu, yaitu memberi. Sebab dengan memberi, kita akan menerima. Marilah kita mengingat sabda Yesus, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup." Anda bisa buka di dalam Yohanes 14 ayat 6. Maka dengan melihat dan mengikut Yesus, kita percaya kita akan sampai kepada Bapa. Singkatnya, hanya dengan meniru Kristus, kita dapat hidup bahagia. Lihatlah pada Yesus yang dengan kehendak bebasnya selalu memberi. Yesus memberikan dirinya secara total kepada Allah Bapa untuk melaksanakan rencana Bapa menyelamatkan dunia. Yesus memberikan dirinya secara total kepada kita manusia untuk mengampuni kita dan mempersatukan kita kembali kepada Allah. Hati kita menginginkan Tuhan. Kita menyadari bahwa untuk tujuan persatuan dengan Allah ini, manusia dikaruniai akal budi dan kehendak bebas yang membedakannya dengan binatang. Cara kerja akal dan kehendak ataupun keinginan manusia umumnya adalah apa yang ditangkap oleh akal itulah yang diinginkan. Contohnya, jika kita melihat sesuatu, kita pandang baik, kita lalu menginginkannya. Berbeda pandangan manusia dan pandangan Tuhan. Terkadang manusia ingin mencari ketenaran, mencari segala keinginan duniawi, dan menyingkirkan orang-orang yang di sekitarnya yang menjadi pesaingnya. Ini nyata terjadi dalam kehidupan kita, baik di dalam tempat pekerjaan kita, dimanapun. Semua itu nyata. Itulah yang disebut keinginan-keinginan yang semu dan hanya sementara. Carilah keinginan-keinginan yang abadi di dalam Tuhan. Pelajari apa yang diinginkan Tuhan dalam kehidupan kita. Buang segala pikiran-pikiran duniawi kita. Banyak keinginan-keinginan manusia yang tidak terbatas. Dan untuk mencapai keinginan itu berbagai macam cara yang dilakukan setiap manusia. Salah satunya yaitu dengan cara curang, dengan menjatuhkan orang lain dan mengangkat diri sendiri, baik itu di depan atasannya ataupun orang-orang yang dia ingin jatuhkan. Ini nyata dan saya sudah juga merasakan. Tetapi belajarlah tentang kebenaran firman Tuhan. Karena satu kata yang saya tangkap, apa yang dilihat manusia tidak seperti yang dilihat Tuhan. Ini satu yang menjadi pegangan dalam kehidupan saya, baik di dalam pekerjaan dan dimanapun itu. Ini satu kata-kata. Anda bisa mencobanya. Sama seperti buah yang busuk. Dia akan jatuh dengan sendirinya pada saatnya nanti. Seperti manusia juga yang memiliki
pikiran-pikiran yang tidak baik untuk mencelakakan orang-orang di sekitarnya yang dia inginkan. Suatu saat ia akan mengalami sesuatu kejatuhan yang begitu dahsyat. Apapun kecurangan orang-orang di sekitarmu, saya yakin dan percaya saat kita mendoakan, kita mengampuninya, Tuhan akan bertindak, bukan dengan mengutuknya. Memang itu terasa berat seperti saat kita menerima itu semua, karena pikiran-pikiran kita ini didasari oleh segala pikiran-pikiran duniawi. Tapi kalau kita belajar tentang kasih Allah, apapun, segala kecurangan yang dilakukan manusia terhadap kita, itu semua akan ada balasannya. Semua yang kita tanam, kita akan tuai akhirnya. Saya belajar juga tentang arti keikhlasan, di mana saya pernah bertanya kepada seseorang yang di mana usianya sudah begitu banyak. Saya bertanya kepada dia apa rahasia dia menjaga supaya keadaan tubuh dia itu tetap awet dan tampak selalu seperti seorang yang awet muda. Dan ia menjawab, satu yang dia pelajari yaitu biasa menjaga pola makan sehat, dan satu hal yang begitu berat yaitu belajar ikhlas. Dalam arti kata, misalnya kita dicurangi ataupun teman-teman kita di sekitar kita mencurangi kita belajar ikhlas untuk memaafkannya. Memang ini berat secara kita pikiran manusia. Tetapi jika kita lakukan ini, kita akan belajar tentang mengenal kasih Allah di dalam hidup kita. Anda bisa mencobanya. Lakukanlah itu dengan sepenuh hati, bukan dengan ada keinginan-keinginan untuk menuntut balas segala perlakuan mereka terhadap kita. Kalau kita melakukan itu, berarti kita tidak jauh beda dengan mereka. Pelajarilah tentang kasih Yesus selama dia hidup. Dia selalu dianiaya dan diperlakukan tidak begitu baik di dalam kehidupan dia di dunia ini. Karena semuanya itu dia telah genapi, dia telah melakukan segala perintah Allah. Dan akhirnya ia kembali kepada Allah. Itu menggambarkan sebagai contoh yang patut kita lakukan. Mungkin ini terasa berat, tapi saya yakin dan percaya saat kita mendalami, mempelajari, dan melakukan segala perintah Tuhan, tiada hal yang mustahil terjadi di dalam Tuhan. Semua butuh proses, tidak instan. Lakukanlah apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita, bukan memaksakan kehendak kita kepada Tuhan. Tuhan tahu kapan, saat yang tepat, segala sesuatu yang kita minta dengan keikhlasan hati akan diberikannya. Pikiran kita tidak sama dengan cara pikir Tuhan. Karena Tuhan mengetahuinya. Dia menciptakan kita agar kita selalu tunduk, menyembah dan melakukan segala perintahnya dan menjauhi larangannya. Dan biarlah hati kita tetap selalu dipenuhi sukacita oleh kuasa Tuhan. Apa yang terjadi di dalam persatuan dengan Allah ini? Alkitab mengatakan kita akan melihat Allah seperti yang dijanjikan Yesus. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Ini terdapat dalam Matius 5 ayat 8. Kita akan melihat dia dalam keadaannya yang sebenarnya, sehingga kita menjadi yang sama seperti dia. Kita akan sungguh mengenal Allah seperti halnya kita sendiri dikenal oleh Allah. Anda bisa lihat dalam 1 Korintus 13 ayat 9-12. Pengenalan Allah ini dicapai melalui Kristus, sabdanya yang sempurna. Kemudian pengenalan akan Allah ini serta-merta diikuti oleh kasih. Kita terdorong untuk mengasihi Allah tanpa syarat, oleh karena kita telah mengenal Allah yang demikian mengasihi kita tanpa batas.
Oleh kasih persahabatan dengan Allah ini, kita akan memiliki kesamaan keinginan dengan Dia. Setelah menerima kasih Tuhan yang begitu besar, kita akan menyerahkan diri kita kepada Tuhan dengan mengembalikan kasih-Nya yang telah kita terima. Artinya, kita mengasihi Tuhan dengan kasih-Nya sendiri. Dengan demikian, kita ikut mengambil bagian di dalam kehidupan kasih Allah antara Allah Bapa dan Allah Putra yang mendatangkan Roh Kudus. Inilah yang dimaksud dengan persatuan sempurna dengan Tuhan, yaitu saat kita dapat dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Persatuan dengan Allah ini mengubah kita seutuhnya menjadi ilahi. Ini adalah sesuatu yang mulia, agung, dan mendalam, sehingga tidak dapat digambarkan dengan perkataan dan dilukiskan di dalam pikiran. Rasul Petrus pernah mengatakan, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Anda bisa buka di dalam 1 Korintus 2 ayat 9. Dan rahmat yang tersembunyi ini adalah Allah sendiri. Ingat kata-kata ini, bahwa kebahagiaan dapat dimulai kita kecap di dunia ini. Begitu indah tak selami kebahagiaan kekal ini, sehingga Tuhan mempersiapkan kita dengan memberikan sedikit pengalaman percikan kebahagiaan ini selagi kita masih hidup di dunia. Kita menyembah sakramen Maha Kudus di dalam adonasi sebagai persiapan kita memandang Allah di surga nanti. Kita menerima Kristus dalam Ekaristi sebagai persiapan kita untuk menyambut Kristus di surga. Kristus yang kita terima dalam Ekaristi ini menjadi sumber kasih kita baik kepada Tuhan dan sesama. Jika kita memberikan diri kita kepada sesama sesuai dengan panggilan hidup kita, kita sudah dapat menikmati kebahagiaan di dunia ini. Jadi, kebahagiaan kita di dunia ini tergantung dari seberapa banyak kita berpegang dan meniru teladan Kristus dan mengambil bagian di dalam kehidupannya dan ketaatannya akan kehendak Bapa. Dalam banyak kesempatan, Tuhan memberikan kepada kita latihan agar sedikit demi sedikit kita dapat belajar memberikan diri kita dan meniru Kristus sesuai dengan maksudnya dalam menciptakan kita. Tentu latihan ini sangat penting agar kita dapat memberikan diri kita seutuhnya kepada Tuhan dan menyambut kesempurnaan Allah di surga kelak. Sebab jika kita tidak terbiasa memberikan diri dan menginginkan Tuhan, bagaimana kita dapat mengharapkan bahwa kita dapat mencapai kebahagiaan surgawi yang mensyaratkan demikian? Sebab pada akhirnya nanti yang ada tinggal satu, yaitu Tuhan saja yang berkuasa di dalam semua. Tetapi kalau segala sesuatu yang telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka ia sendiri sebagai anak akan melakukan dirinya di bawah Dia yang telah menaklukkan segala sesuatu di dalam bawahnya, supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Dan kita tergabung di dalam kesatuan yang mulia bersama-sama dengan semua orang pilihannya. Maukah Anda menjadi pilihannya? Atau masih ragukah Anda dengan kuasanya? Lakukanlah perintahnya, jauhi larangannya, maka inilah orang Kristen yang berjaya di surga. Di dalam kemuliaan Tuhan ini, tidak ada lagi tangis air mata. Anda bisa lihat di dalam Wahyu 21 ayat 4. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Yang ada hanyalah kasih, dan sungguh hanya di dalam sang kasih ini kita menemukan kebahagiaan tanpa akhir.
saya akan mengakhiri segala apa yang saya jelaskan hari ini. Allah menciptakan kita sesuai dengan citranya dan telah menanamkan di dalam hati kita keinginan untuk mengenal dan mengasihi Dia. Maka kebahagiaan sejati manusia hanya ada di dalam Tuhan, sebab manusia diciptakan sesuai dengan gambaran Allah, sehingga mampu menerima kehidupan ilahi yang dikaruniakan Allah kepadanya sebagai sumber kebahagiaan sejati. Namun demikian, betapapun kita menyadari bahwa kebahagiaan kita ada dalam Tuhan, kalau kita tidak mengarahkan hidup kita ke sana, itu belum berguna bagi kita. Ibaratnya kita tahu tujuan perjalanan kita, tetapi kita memilih untuk tidak bergerak ke sana. Maka mari jangan sia-siakan hidup yang Tuhan berikan kepada kita. Kita arahkan segala karunia yang telah kita terima untuk mencapai kebahagiaan kita di dalam Tuhan. Artinya berkat, kesehatan, rezeki, kepandaian, bakat, keluarga, dan sebagainya kita arahkan untuk kemuliaan Tuhan. Di atas segalanya, marilah kita berusaha agar gambaran Allah yang ada pada diri kita tidak dirusak oleh dosa. Singkatnya, kita berusaha hidup kudus, memberikan diri kita kepada Tuhan dan sesama. Jangan lupa bahwa hanya dengan kekudusan kita dan melihat Allah dan masuk ke dalam kebahagiaan surgawi. Saya mengajak saudara-saudara saat ini untuk bersatu di dalam doa. Tuhan, Engkau Maha Pengasih, Engkaulah kebahagiaanku. Aku bersyukur untuk besarnya kasih-Ku kepadamu, terutama karena Engkau menciptakan aku untuk mencapai kebahagiaan bersamamu. Ampunilah aku yang selalu sering menyibukkan diri untuk mencari kebahagiaan semu di dunia. Terangilah akal budiku agar aku dapat melihat kehadiran-Mu di dunia, sehingga aku dapat menginginkan Engkau dengan lebih sungguh. Kumohon ya Tuhan, siapkanlah hatiku agar aku dapat memandang Engkau di surga kelak dengan hati penuh syukur dan dengan kasih yang kuterima dari-Mu. Aku dapat mempersembahkan diriku seutuhnya. Biarlah kerinduan kami kepadamu bertambah hari demi hari, dan mata hatiku dapat tertuju kepadamu. Penuhilah aku dengan kasih-Mu, agar aku mampu untuk memberikan diriku kepada sesama seturut teladan Yesus Putra-Mu, sehingga kebahagiaan yang Kau janjikan dapat mulai kukecap di dunia ini. Segala pujian, syukur, dan kemuliaan hanya bagi-Mu ya Tuhan. Engkaulah yang memberikan kami kebahagiaan, baik dalam keadaan hidup dan keadaan kami saat Engkau panggil Bapa. Biarlah kami mengenal Engkau melalui segala kebenaran firman-Mu Tuhan. Apa yang kami dengarkan, apa yang kami pelajari hari ini Tuhan, Engkaulah sumber kebahagiaan dalam hidup kami. Berkati Tuhan juga buat para pendengar. Biarlah hati mereka semakin diubahkan oleh kuasa Roh Kudus-Mu. Engkau yang dapat menjamah hati mereka. Biarlah semakin tekun dan semakin kuat mereka untuk selalu dekat di dalam Engkau. Jauhi kami dari segala iri hati, dengki, dan segala pikiran-pikiran tentang hal-hal dunia. Biarlah hati kami dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus-Mu selalu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami akhiri segala apa yang kami dengarkan tentang kebenaran firman-Mu hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan kami. Haleluya. Amin. Terima kasih buat saudara-saudara. Biarlah hidup Anda semakin diberkati oleh Tuhan. Dan apapun kebahagiaan di dunia ini, biarlah kita hidup bahagia di dalam Tuhan selalu. Tuhan Yesus memberkati hidup saya dan saudara. Haleluya. Amin.